Perkenalkan, nama saya Elizabeth Putri Rinanti dengan NIM 241114024, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas Teologi Moral A. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UAS Teologi Moral. Selama saya mengikuti mata kuliah Teologi Moral selama 1 semester ini, banyak hal yang saya dapatkan dan saya pelajari, terutama tentang moral dan iman sebagai umat Kristiani. Namun ada satu hal yang menarik sekali bagi saya, yaitu tentang kebebasan dan tanggung jawab. Nah, apa sih itu kebebasan dan tanggung jawab? Jadi, kebebasan merupakan kemampuan manusia atau dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang secara sadar itu dapat memilih dan bertindak sesuai apa yang diinginkan secara bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain. Nah, secara moral, kebebasan itu bukan hanya sekedar bebas dari paksaan atau terlepas dari tekanan, melainkan juga kebebasan dalam memilih sesuatu yang baik dan benar, di mana hal itu tidak akan merugikan bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dalam menjalankan sesuatu yang sudah menjadi keputusan atau sudah menjadi pilihan. Tanggung jawab berarti kesediaan dalam menerima konsekuensi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi atas tindakan yang dipilih. Dan setiap pilihan moral yang diambil harus disertai dengan kesadaran penuh dan kesediaan untuk menanggung segala sesuatunya. Kebebasan dan tanggung jawab, keduanya sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya semakin banyak seseorang mengambil keputusan atau memiliki kebebasan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Tanggung jawab yang harus dijalani semakin banyak. Nah, kebebasan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan berujung pada perbuatan negatif atau dapat disebut dengan perbuatan dosa. Nah, dalam ajaran Gereja Katolik sendiri, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia diberi akal dan budi dan kehendak bebas. Nah, kebebasan juga menurut gereja adalah suatu anugerah dari Allah sendiri yang digunakan untuk memilih yang baik sesuai dengan kehendaknya. Menurut Yohanes 8 ayat 32, gereja menolak pandangan bahwa kebebasan artinya terbebas dari aturan moral, tetapi kebebasan harus selaras dengan kebenaran yang membebaskan. Selain itu juga ada kebebasan dari sudut pandang teologi moral. Nah, yang pertama yaitu kebebasan itu menjadi sebuah dasar atau fondasi dari moralitas. Tidak ada tindakan yang dapat disebut benar atau salah secara moral tanpa adanya kebebasan. Nah, kebebasan sendiri dibentuk atau kebebasan yang berasal dari hati nurani atau suara hati yang baik itu juga dapat memunculkan tanggung jawab moral. Nah, teologi moral juga menekankan bahwa hati nurani yang benar itu sangat berperan penting agar kebebasan dapat digunakan untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya mengikuti nafsu duniawi atau kepentingan diri sendiri. Nah, dalam dunia nyata tentunya juga ada contoh kebebasan di lingkungan sekitar kita, contoh aplikatifnya. Saya akan mengambil contoh dari lingkungan kampus atau dari lingkup perkuliahan. Contoh kebebasan dan tanggung jawab, mungkin dalam sebuah kepanitiaan kampus,
itu pasti setiap anggota memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama dalam menyuarakan atau dalam berpendapat, tetapi juga dalam menyampaikan pendapat tersebut di hadapan semua orang. Pendapat yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, karena jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pendapat itu hanya sekedar omong kosong dan akan menyesatkan atau mengakibatkan kerugian dalam kepanitiaan tersebut. Nah, terdapat juga beberapa isu atau kasus terkait kebebasan dan tanggung jawab di lingkungan perkuliahan. Nah, di sini saya akan mengambil isu sederhana. Beberapa kampus di Indonesia saat ini telah membatasi kebebasan para mahasiswa-mahasiswi dalam menyuarakan pendapat, yang mungkin biasanya disebut dengan aksi protes terkait kebijakan kampus, terhadap bentuk ketidakadilan yang mungkin mereka rasakan, dan juga kinerja yang dijalankan oleh kampus. Biasanya kampus itu memberikan pembatasan, dapat berupa ancaman terhadap nilai akademik, intimidasi, pembekuan organisasi, maupun kepanitiaan lainnya. Nah, dari isu sederhana yang saya ambil tersebut, saya berefleksi mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Saya juga menyadari lebih dalam lagi makna kebebasan sebagai seorang mahasiswi. Saya menyadari bahwa tidak selalu kebebasan dalam dunia akademik itu berjalan dengan mulus. Seharusnya kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para mahasiswi untuk dapat menyampaikan atau menyuarakan pendapatnya, selagi pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan. Saya semakin mengetahui bahwa kebebasan bukan hanya soal melakukan apa yang saya ingin lakukan, tetapi juga bagaimana berani menghadapi tantangan dari risiko yang mungkin terjadi. Secara iman dan teologi moral, kebebasan juga merupakan suatu anugerah dari Allah sendiri yang dipakai sebagaimana mestinya dalam membela hak, keadilan, martabat manusia, dan kebenaran. Mungkin di saat-saat suara para mahasiswa-mahasiswi tidak diberi ruang, artinya kebebasan itu juga terancam. Nah, hal ini meneguhkan saya untuk berdiri di tengah keterbatasan. Kebebasan dan tanggung jawab itu tetap menjadi panggilan untuk keduanya dipakai sebagaimana mestinya, selaras berdasarkan iman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Kristiani dan kehidupan sehari-hari. Nah, selama 1 semester saya mengikuti perkuliahan teologi moral, saya semakin mengetahui bahwa kebebasan bukan hanya sekedar mengambil keputusan, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang besar bagi setiap pribadi. Sebelumnya saya belum menyadari bahwa kedua hal tersebut memiliki ikatan, namun melalui materi dan pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, disitulah saya menemukan makna yang sesungguhnya. Saya menyadari bahwa sekecil apapun tindakan yang kita ambil, itu pasti selalu beresiko dan memiliki konsekuensinya sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga dapat berdampak untuk sesama dan hubungan saya dengan Allah. Tanggung jawab moral juga bukanlah suatu beban, tetapi sebuah bagian dari proses pertumbuhan iman dan kedewasaan saya. Melalui perkuliahan ini mengingatkan saya untuk kembali menyadari untuk menumbuhkan iman melalui kebebasan dan tanggung jawab yang tidak hanya berakhir ke dalam dosa, melainkan jalan menuju kekudusan. Kini saya sungguh melihat bahwa kebebasan dan tanggung jawab bukan dua hal yang bersimpangan, melainkan satu hal yang dipersatukan untuk menjadi seseorang yang dewasa dalam iman dan setia kepada Allah di tengah pilihan hidup yang sangat rumit. Sekian video dari saya terkait kebebasan dan tanggung jawab moral sebagai umat Kristiani.
Dari apa yang saya sampaikan tadi merupakan pemahaman yang saya dapatkan selama 1 semester mata kuliah teologi moral. Semoga hal ini dapat menjadi wawasan dan pemahaman yang lebih bagi saya dan juga kita semuanya. Apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan, kekurangan dari segi tutur kata, dan hal lainnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.